Yo, Oke Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV. Anak kos, anak los. Video kali ini kita itu mau cerita tentang sebuah pengalaman nyata yang benar-benar kita alami gitu. Kejadian keajaiban kecil yang di luar ekspektasi, di luar di luar pemikiran kita, di luar bahasa Jawa tuh di luar angan-angannya kita gitu. Ternyata itu kuasa yang Maha Esa itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Selama kita meyakini bahwasanya itu semua itu akan indah pada waktunya, dan selama kita yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ceritanya itu sebenarnya ini tidak boleh diceritakan. Apa yang diberikan sama diri kita itu sebenarnya tidak boleh diceritakan. Sebelumnya saya juga mohon maaf sebesar-besarnya buat beliau, hamba Allah yang memberikan rezekinya kepada kita. Kalau kita terpaksa bercerita, karena tujuan saya bercerita ini, saya tidak menceritakan siapa beliau yang memberi. Saya tidak menceritakan dan saya tidak menyebut nama, karena itu privasi orang. Saya menjaga privasi orang, saya menghormati privasi seseorang, saya menghargai privasi seseorang. Saya hanya bercerita supaya family subscriber yang katakanlah dan teman-teman di luar sana itu biar tahu bahwasanya keajaiban itu nyata gitu loh. Fakta itu benar-benar yang real, yang benar-benar kita alami berdua gitu. Sebenarnya itu kurang lebih ya 1 mingguan ya. 1 mingguan ini tuh sebenarnya kayak mental saya tuh kayak mulai gimana ya, maksudnya merasakan tertekan itu benar-benar sangat luar biasa. Kalau ini kan adik saya, jadi dia dewasa tapi tetap lebih dewasa saya, karena beliau kan baru 20 tahunan. Sing mikir dia double tapi tetap ibarat kata sing keras mikir itu pastinya yang lebih dewasa gitu. Sebenarnya seminggu ini tuh batin itu kayak tertekan, sangat-sangat tertekan. Tapi tak bikin enjoy, tak bikin santai, tak bikin slow, dan saya tetap meyakini semua itu akan tetap baik-baik saja gitu. Karena mengalami posisi seperti ini tuh gak cuma 1 kali 2 kali, udah berkali-kali ya kayak udah berkali-kali selama habis bangkrut itu mengalami posisi tertekan seperti ini tuh sudah sangat berkali-kali, berulang-ulang gitu. Jadinya awak dewi kita itu biasa aja, tapi ketika namanya orang, mental seseorang kalau posisinya itu benar-benar kejepit, benar-benar di bawah itu berulang-ulang posisi itu
sampai lebih dari 3 kali. Itu munafik kalau orang itu tidak mengalami kayak semacam apa ya, guncangan batin yang benar-benar itu tekanan itu benar-benar teng gitu loh, benar-benar nguteknya mak tas, itu benar-benar sangat luar biasa gitu yang saya rasakan. Karena yaitu karena posisi di bawah itu benar-benar proses yang sangat dahsyat yang benar-benar kita alami. Kita itu gimana ya, kita itu di sini tuh merantau tuh benar-benar berjuang. Bagaimana caranya kita itu bisa mandiri, bagaimana caranya kita itu bisa sukses, bagaimana caranya kita itu bisa menjadi kebanggaan oleh keluarga kita masing-masing. Dan dalam melewati proses ini tuh dengan seumuran kita tuh sangat, yang kita alami tuh benar-benar proses tekanan yang sangat luar biasa gitu loh. 1 minggu ini tuh kita tuh yang saya rasakan tuh benar-benar tertekan, sangat tertekan banget, sangat tertekan. Karena kita jualan nasi, bukan jualan nasi sih, jualan sayur, jualan gorengan, bahkan sempat dulu jualan jempol. Itu pun endingnya ya nggak bangkrut, tapi memang uangnya kan buat bayar kos, buat bayar wifi, buat makan sehari-hari. Akhirnya akhir uang habis. Terus maksudnya uang itu ya kesisa tinggal 50.000. Itu kan 40.000, 50.000 itu kan gak mungkin buat bikin jempol, itu gak bisa, karena modal buat jempol itu paling tidak 150.000 ya kayak. Itu pun cuman 40.000-an. Akhirnya saya mikir banting setir, gantian jualan gorengan lagi gitu, karena kan tak mulai dari sedikit tak putar dari uang 40.000 itu. Akhirnya buat beli beras, buat makan, buat ini, buat itu, akhirnya bisa jadi 50.000. Akhirnya tiap hari itu 50.000. Habis jualan itu pasti sisa itu 50.000, karena yaitu setelah jualan dapat uang kayak 80.000, 90.000, 100.000. Itu nanti kan terus dibagi buat bayar minyak, buat bayar buat bayar minyak goreng, buat bayar tepung, buat bayar pas gas habis, seperti itu. Akhirnya ya balik modal, terus cuma itu kembali ke 50.000. Pokok uang 50.000 itu selalu kita putar bagaimana caranya kita itu bisa makan gitu. Jadi memang jualan itu cuma habis untuk makan gitu. Makanya ini tuh kita real. Kita nggak kok lebih kok. Ini bener-bener posisi tertekan yang posisi di bawah yang benar-benar kita alami. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat orang lain supaya lebih bersyukur hidupnya. Karena kenapa saya selalu tekankan diri saya sama Cemoga itu untuk selalu bersyukur. Karena kalau saya tidak mengutamakan syukur, saya melihat ke atas, bisa-bisa itu down. Tapi kalau saya sedikit banyak bersyukur, saya melihat orang yang di bawah saya, dan saya selalu meyakini susah-susah saya pasti ada yang lebih susah. Itu jadinya semangat itu selalu muncul dan selalu timbul gitu. Dan ternyata itu seminggu ini tuh
bener-bener wah dahsyat lah, kayak luar biasa banget, kuasa Allah tuh sangat sangat luar biasa. Dari 1 minggu itu saya tuh mikir, kok kok sampai luar biasa ini loh, posisi tertekannya itu kok sampai sampai segininya, seperti karena posisi seperti ini tuh nggak setelah bangkrut itu nggak hanya 1 kali 2 kali, tapi sudah benar-benar sudah berkali-kali gitu. Akhirnya seminggu itu saya benar-benar mikir, pengen seminggu ini tuh benar-benar pengen itu jualan sempol, bener-bener pengen banget, bener asli pengen banget jualan sempol. Karena kalau mengandalkan jualan gorengan itu tidak, nanti nggak bisa bayar kos dan nggak bisa bayar wifi kalau ngandalin jualan gorengan aja. Jadi entah tenaga yang entah ini maem gimana. entah di tangan aku, entah dibuat makan. Akhirnya pengen banget, lillahi ta'ala, sampai katakanlah beli beras itu aja kuatnya itu cuman habis jualan beli beras 1 kilo, habis jualan itu pun beras 1 kilo kita makan 3 hari 1 kilo telung dino ya, 3 hari. Jadi gak kuat beli langsung del 5 kilo tuh, kita tuh nggak kuatnya itu 1 kilo setelah jualan. Tiap 3 hari kita beli, 3 hari beli itu hanya kuatnya 1 kilo. Kita nggak kuat, belum kuat, bukannya nggak kuat, belum kuat pasti kan kita nanti akan kuat, tapi kalau nggak kuat selamanya kita nggak kuat. Jadi belum kuat karena memang posisi kita tuh benar-benar di bawah. Pengen banget jualan sempolan karena untungnya kan lumayan daripada gorengan, maksud saya daripada untung gorengan lebih banyak kan untung sempol. Mindsetnya kan mikirnya saya nanti paginya jualan gorengan, sorenya itu buat jualan sempol, seperti itu. Dan benar-benar rezeki yang tak terduga, bahkan sampai yang membuat saya pusing itu katakanlah sampai kayak minyak habis, itu habis, itu sampai gong tuku ya kayak sampai belum beli. Kenapa ya? Karena kita mengutamakan yang lebih penting dulu. Sampai minyak habis itu kita bener-bener belum beli karena kita mengutamakan yang lebih penting, sampai orang kuat lah minyak habis itu sampai belum kuat beli lagi gitu loh. Lillahi ta'ala, ini cerita fakta dari kita, perjuangan yang kita alami saat ini. Terus yang sangat luar biasa itu kuasanya Allah itu tiba-tiba itu sangat di luar pikiran kita, di luar angan-angan kita, di luar mindset yang kita alami itu. Ternyata ya Allah itu luar biasa, keajaiban itu nyata gitu loh. Ternyata itu setelah satu minggu ini, lillahi ta'ala, 1 minggu ini dompetnya coba nih setelah 1 minggu ini, dan ternyata itu tiba-tiba itu ada orang WA, beliau dari hamba Allah dan saya tidak mau menyebutkan namanya beliau. Dan tiba-tiba itu ada orang WA, tiba-tiba beliau itu minta nomor rekening, dan tiba-tiba beliau itu ngasih rezeki ke kita. Dan itu sangat benar-benar di luar
pemikiran kita, dan padahal kita itu benar-benar membutuhkan uang ini karena ya pengen bikin adonan sempol itu tadi, dan kita itu benar-benar pengen itu gitu loh, benar-benar pengen itu. Jadi tiap katalah sholat tiap apa tuh selalu ngomong sama yang di atas tuh, minta petunjuk, minta jalan keluar, minta rezeki dan lain sebagainya, dan ternyata itu dikabulkan gitu loh, luar biasanya itu. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu loh guys. Jadi tiba-tiba itu bahkan balas chat beliau itu sampai ngewel tuh sampai piye ndredeg. Ngewelnya bahasa Indonesia apa? Ndredeg. Intinya sampai balesi grogi, sampai ngewel tuh grogi, sampai gak percaya loh, sampai iki tenan ta, ini bener ta, iki tenanan ta, sampai kayak gitu, sampai bener-bener grogi gitu loh. Balas chat itu sampai bener-bener grogi karena kan yang dicat saya itu bener-bener setelah beliau ngasih rezeki itu ke kita, itu bener-bener kayak nangis kita. Aku bener-bener nangis, bener-bener sujud syukur tuh, sangat luar biasa. Kalau seumpama ada kata-kata yang lebih dari kata terima kasih, mungkin dia tetap ngomong, karena kita tuh karena sampai gak iso ngomong ucapan yang lebih dari terima kasih apa sih, sampai kayak gitu. Karena beliau itu benar-benar baik, ibarat kata datang di waktu yang benar-benar tepat, benar-benar pertolongan beliau itu datang di waktu yang sangat pas gitu, di waktu dimana yang benar-benar posisi kita itu benar-benar lagi tertekan banget dan lagi butuh itu banget, lagi terpuruk dengan ekonomi. Jadi buat teman-teman semuanya itu, kalau kalian mempunyai posisi yang sama seperti kita, itu janganlah kita itu berhenti untuk berbuat baik sama orang di sekeliling kita. Jangan, meskipun posisi kita di bawah, itu kita itu jangan lupa untuk berbagi, karena di saat posisi kita sulit, kita masih bisa berbagi, itu sangat luar biasa. Tapi kalau posisi kita di atas, kita berbagi itu udah biasa, karena kita ada uang untuk yang dibagi. Tapi kalau posisi di bawah, tapi kita itu bisa berbagi, itu sangat luar biasa. Itu versinya kita berdua gitu. Ternyata itu kalau Allah tuh menjanjikan ketika kita itu bersedekah, ketika kita ini, Allah akan menggantinya yang lebih dan akan diberikan rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu benar-benar terjadi dari diri kita yang kita alami sekarang. Kan itu gara-gara mukjizat, gara-gara mungkin kan salah satu mukjizat bersedekah barang kan ego sih ya. Iya. Dari keajaiban bersedekah itu kan salah satunya juga itu kita akan mendapatkan ganti, bukan kita tuh berharap, tapi kan itu memang sudah ada gitu loh, kata-kata seperti itu. Itu memang benar-benar yang terjadi, yang sekarang itu kita alami gitu. Jadi saya itu cerita di sini tuh saya nggak mau yang melebih-lebihkan atau gimana-gimana, dan itu memang realita yang benar-benar kita alami gitu. Bahkan setelah
kita mendapatkan rezeki dari beliau itu, kita itu benar-benar gak bisa berkata apa-apa, nangis, sujud syukur, sangat berterima kasih kepada Yang Maha Esa gitu, atas pertolongannya lewat beliau. Dan beliau ini sangat luar biasa, sangat benar-benar membekas dan terkesan ada di hati kita berdua masing-masing. Dan semoga suatu saat kita itu diberi rezeki lebih, kita sukses, dan kita bisa bertemu dengan beliaunya, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman, family, subscriber, saudara-saudara yang lain. Itulah harapan kita sama-sama gitu. Mungkin semoga cerita ini tuh menjadi menjadi pelajaran buat kita semuanya, untuk kita itu selalu berbuat kebaikan. Jangan lupa kita itu selalu menebarkan kebaikan, dan jangan lupa kita itu menyisihkan rezeki kita sedikit demi sedikit itu untuk bersedekah. Insya Allah benar-benar keajaiban itu nyata. Kita itu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu memang benar. Dan kita tuh benar-benar mengalami itu. Di saat kita benar-benar di bawah, sampai beli beras pun kita hanya kuat 1 kilo. Lawe tempe sambal biasa. Itu ternyata nggak wangi habis, belum kuat beli lagi. Itu sangat luar biasa, benar-benar sangat luar biasa. Bahkan sampai cuci muka, rai, facial wash rain tak ya guys. Ini muka saya ini udah 1 minggu nggak saya sabuni, karena kalau disabuni pakai sabun batangan itu nanti malah jerawatan, karena facial washnya habis. Udah ya 1 minggu lebih malah. Ini wajah saya nggak tak sabuni gitu, karena disabuni pakai sabun batangan itu benar-benar malah jerawatan ya. Nek wajah cemoke gak los, wajah cemoke malah dia jarang gawe facial wash, jarang, dia biasa nganggone sabun biasa. Tapi nek rai kudu sabun batangan iku jerawate muncul ting trutul ngono. Jadi makanya gak tahu tak sabun ini udah seminggu luwih. Ini gak tak sabun ya, karena ya itu posisi kita itu benar-benar di bawah dan benar-benar luar biasa. Dan ternyata tuh Allah yaitu mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari beliau. Tiba-tiba minta rekening ke kita, dan tiba-tiba beliau mentransfer rezeki buat kita. Itu sangat luar biasa. Dan saya juga tidak mau menyebut nominalnya itu berapa. Yang jelas bagi kita itu sangat banyak sekali, dan kita tidak melihat dari nominalnya, tapi dari keikhlasannya beliau yang sangat luar biasa, yang telah berbagi sama diri kita. Kalau bagi kita itu sangat besar, bagi kita pribadi. Tapi kita tidak menilai dari nominalnya, tapi yang saya kagumi dari beliau adalah keikhlasan, ketulusannya. Apalagi musim pandemi seperti ini, masih ada orang yang berhati mulia seperti beliau. Dan doa kita semuanya, semoga semua family subscriber, semua anak rantau dimanapun Anda berada, kita tetap diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki yang melimpah, dan kesuksesan selalu, dan kita bisa memuliakan orang tua kita masing-masing. Mungkin video kita hanya itu hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat semuanya, agar kita tetap jangan lupa bersyukur, dan kita jangan lupa selalu menebar kebaikan meskipun kita tuh disakiti sama orang lain.
Jangan lupa kita tetap menebar kebaikan meskipun orang lain itu tidak suka sama diri kita. Dan jangan lupa kita berbagi rezeki, bersedekah meskipun posisi diri kita tuh sebenarnya itu juga butuh. Jangan lupa untuk kita bersedekah. Itu kalau pesan dari saya, dari kita lah. Ini saya mewakili, yang mewakili ngomong itu saya. Jadi intinya ingin lur apa jenenge, yo nek kalau rezeki itu pasti akan datang pada waktu yang tepat. Di contoh kayak di ini lagi membutuhkan, dan Allah memberikan rezeki lewat perantara beliau, hamba Allah kepada kita. Jadi kita itu hanya bisa berdoa. Jadi buat family subscriber semuanya, jangan lupa terus berdoa, terus berusaha, terus berdoa yang baik-baik. Jangan lupa sholat, terus meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada jalannya. Ketika kita nggak mengambil jalan yang salah, pasti kita ditunjukkan arah yang benar, seperti itu. Yes, aku dewi ini kita jadi apa eneke lur. Jadi kita tanpa ada rekayasa salah po. Aku dewi gak seneng katakanlah koyok apa jenenge sandiwara. Gak enak ceritanya. Kalimantan real lur. Soalnya anak rantau ya, dewi kan anak rantau tenanan. Ngono. Jadi kayak seperti alami awake dhewe ingin mesti semua anak rantau pasti ya pernah mengalami kayak awake dhewe posisi seperti ini, pasti semuanya pasti pernah. Dan ketika posisi kita di bawah terus untuk rezeki kayak seperti itu, pasti kita sangat-sangat shock, bahagia, kaget, sujud syukur pastinya. Seperti itu. Jadi lur, nek Kalimantan TV ini the real, maksudnya awal dia menceritakan, mewakili para anak rantau semuanya. Kenyataan perantauan itu ya seperti ini, sangat keras, apalagi kayak pandemi corona seperti ini. Pasti semuanya berimbas kena dampaknya. Kita menceritakan ini cuma dia berbagi pengalaman seperti memberi motivasi buat diri kita sendiri dan buat semua, bahwa mukjizat bersedekah itu nyata, benar-benar nyata, luar biasa. Jadi kita tuh nggak mau yang, kalau aku pribadi, aku sadar diri, kita sadar diri kita memang lahir dari keluarga miskin, tapi saya juga pengen maju. Kalau saya pengen maju ya saya harus kerja keras. Jadi ketika posisi di bawah seperti itu pun kita tuh nggak kaget, nggak lebih, nggak harus melong, nggak. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap tegar, kita harus tetap semangat. Karena hasil itu, kerja keras itu nggak mengkhianati hasil. Suatu saat kita pasti bisa sukses. Tidak mungkin kita seperti ini terus, itu nggak mungkin. Karena Allah itu sudah menjanjikan barang siapa yang bersungguh-sungguh, wah pasti berhasil. Sopo sing sungguh-sungguh nih mesti berhasil. Orang mungkin ra berhasil. Tinggal menunggu waktu saja. Yang penting kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, kita tetap menghadap sama Yang Maha Kuasa. Biar caranya kita tuh pasti bisa sukses, pasti itu pasti. Saya yakin. Selama kita mau berusaha, berusaha, berdoa, dirangkat, meyakini, mengimani, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Roda itu berputar. Suatu saat ketika nanti kita sukses, pasti cerita hidup kita, proses ini tuh akan menjadi motivasi buat teman-teman yang lain di luar sana yang lagi berjuang sama-sama seperti kita. Pas suatu saat pasti itu jadi motivasi orang lain ketika kita mampu melewati proses yang sangat dahsyat ini. Itu loh guys, luar biasa. Mungkin hanya itu ya cerita pengalaman dari kita, sedikit banyaknya seperti itu. Kalau ada salah ya mohon maaf, ada tutur kata kita yang kurang sopan, kita mohon maaf ya. Mungkin hanya itu dari kita. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah loh.